Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Malewa Nirawati dengan NIM 114. Di sini akan menjelaskan tentang pengaruh profitabilitas pada risiko perusahaan terhadap tax avoidance dengan sales growth sebagai variabel pemoderasi. Latar belakang pada perkara ini yaitu pembayaran pajak di Indonesia merupakan suatu kewajiban bagi wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. Pada pajak badan, pembayaran pajak ini berasal dari laba bersih perusahaan. Apabila laba bersih perusahaan itu semakin tinggi, maka pembayaran pajak ini juga akan semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, perusahaan akan berupaya untuk melakukan pengurangan pajak agar beban pembayaran pajak lebih rendah. Seperti fenomena pengindahan pajak ini di Indonesia yaitu adalah PT Adaro Energi yang melakukan transfer pricing yang merupakan suatu masalah dalam pengindahan pajak. Faktor yang mempengaruhi pengindahan pajak yaitu ada profitabilitas kinerja untuk memperoleh laba dan leverage yaitu kemampuan perusahaan berutang, lalu ada ukuran perusahaan, skala besar kecil perusahaan, lalu ada sales growth yaitu pertumbuhan penjualan dari tahun ke tahun. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yaitu mengarahkan peran sales growth sebagai variabel moderasi, pengaruh profitabilitas, leverage ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. Hipotesis dari penelitian ini adalah 7 hipotesis yang akan diuji. Lalu untuk metode penelitian, yaitu jenis data yang digunakan merupakan jenis data sekunder yang merupakan jenis data kualitatif diambil dari BIE yang merupakan data perusahaan pertambangan pada periode 2020 sampai 2022. Sampel penelitian ini memiliki kriteria yang pertama kan perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 20 sampai 2022 memiliki laporan keuangan selama periode tersebut dan memiliki data yang lengkap berkaitan dengan variabel yang akan diteliti selama periode tersebut dan data yang dihasilkan tidak mengandung outlier. Lalu, untuk data ini akan diolah melalui alat statistika yaitu ada IFIS 12 yang pertama adalah dengan uji regresi, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Lalu untuk uji regresi di sini terdapat 3 uji, ada uji Chow, uji Hausman, dan uji LM. Nah, dari uji Chow ini diperoleh bahwa model yang terpilih adalah model fixed effects. Dengan dipilihnya model fixed effects, maka akan dilanjutkan dengan uji Hausman. Pada uji Hausman ini, yang terpilih adalah model random effects. Makanya akan dilanjutkan dengan melakukan uji LM. Uji LM di sini kan uji common effects. Maka dapat disimpulkan pada uji regresi ini yang dipilih adalah uji common effects. Selanjutnya adalah uji akuntansi klasik dari uji common effects yang berasal dari uji regresi tadi menghasilkan uji normalitas sebesar probability sebesar 0,17 yang menyatakan bahwa data tersebut sudah lepas dari uji normalitas dan uji multikolonialitas, di mana di sini datanya tidak melebihi dari 90, maka tidak terjadi masalah multikol. Lalu heteros di sini menjelaskan bahwa profitabilitas setiap variabel lebih dari 0,05, maka tidak terjadi masalah heteroskedasitas. Untuk uji autokorelasi dengan syarat TU lebih kecil daripada TW, lebih kecil dari 4 kurangi TU, di sini sudah jelas tertera bahwa sesuai dengan persyaratan, maka tidak terjadi. Selanjutnya adalah uji hipotesis, yaitu uji T. Pada uji T di sini, apabila probabilitas lebih besar dari 0,05, maka hasilnya tidak signifikan, dan apabila uji probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka hasilnya signifikan. Dan untuk mengetahui negatif dan positif dapat dilihat dari tes statistik. Nah, di sini dapat dilihat dari yang pertama, hipotesis yang pertama adalah probabilitas, yaitu yang dilakukan oleh Roa, dapat terlihat di sini bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance, sehingga S1 penelitian ini ditolak. Lalu untuk hipotesis kedua, leverage yang diwakili oleh lab, maka dapat dihasilkan bahwa leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance, sehingga dari dua penelitian ini ditolak. Lalu untuk hipotesis yang ketiga yaitu size atau ukuran perusahaan merupakan tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance, sehingga dari tiga penelitian ini ditolak. Dan untuk sales growth berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance, sehingga empat penelitian ini diterima. Selanjutnya, untuk mengetahui garis kru mampu mengkonsentrasi atau tidak itu diukur dengan MRA. Untuk MRA di sini, untuk yang MRA tahap pertama dengan variabel pertama menjelaskan bahwa tes statistiknya sebesar min 2,04 dan profitabilitas 0,04. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa sales belum mampu memperkuat hubungan antara profitabilitas terhadap tes avoidance. Ini dapat disimpulkan bahwa H5 diterima. Lalu untuk uji MRA yang kedua, di sini dapat dilihat bahwa tes statistiknya itu 1,39 dan probabilitasnya 0,16, maka Salco tidak mampu memoderasi hubungan antara leverage terhadap tes avoidance, sehingga H6 penelitian ini tolak. Lalu untuk MRA yang
yang ketiga yaitu prestasi sebesar 2,32 dan probability-nya sebesar 0,02, maka dapat disimpulkan bahwa sales growth mampu memperkuat hubungan antara ukuran perusahaan terhadap tax avoidance hingga 7,5. Selanjutnya adalah kesimpulan dari penelitian. Yang pertama adalah semakin tinggi suatu laba perusahaan, maka yang beban limit pajak yang dibebankan semakin tinggi. Tetapi dengan tingginya atau perusahaan tersebut menyatakan bahwa kinerja perusahaan baik, sehingga perusahaan tidak memerlukan melakukan tax avoidance. Lalu untuk yang kedua, jika perusahaan memiliki tingkat utang yang tinggi, maka beban hutang pun yang ditanggung juga tinggi. Nah, beban hutang yang ditanggung ini dapat mengurangi pembayaran pajak, sehingga perusahaan tidak memerlukan melakukan tax avoidance. Yang ketiga, apabila kegiatan perusahaan ini menekan beban pajak perusahaan dengan memanfaatkan beberapa bagiannya perusahaan, tidak bisa dijadikan untuk jaminan tax avoidance, karena besar kecilnya suatu perusahaan akan tetap dikenakan pajak, sehingga uang perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Selanjutnya adalah sales growth mempengaruhi pendapatan perusahaan. Jika sales growth meningkatkan, maka laba perusahaan juga meningkat. Ketika laba perusahaan meningkat, maka beban meningkat. Perusahaan memerlukan melakukan tax avoidance. Nah, untuk selanjutnya adalah kesimpulan sales growth sebagai pemotivasi untuk variabel independen pada penelitian ini. Peningkatan penjualan menandakan bahwa kinerja perusahaan semakin membaik, yang dinyatakan dengan meningkatkan rasio probabilitasnya juga. Hal ini mengakibatkan meningkatnya beban pajak yang harus ditanggung perusahaan, sehingga perusahaan berusaha menghindari pajak agar dapat membayar sedikit mungkin. Keadaan ini memungkinkan bahwa sales growth dapat memperkuat hubungan profitabilitas terhadap tax avoidance. Lalu kesimpulan selanjutnya adalah pertumbuhan perusahaan tidak dapat menekan beban bunga dari hutang perusahaan, karena dapat dibebankan pajak. Selain itu, perusahaan yang memiliki hutang tinggi mendapatkan pengawasan lebih ketat dari kreditur, maka dapat dilakukan perusahaan patut untuk tetap membayar pajak. Oleh karena itu, sales growth tidak mampu memoderasi hubungan leverage terhadap tax avoidance. Selanjutnya, peningkatan penjualan menyebabkan meningkatnya pendapatan penjual perusahaan yang akan membantu fungsi dana operasional perusahaan lebih lancar. Semakin banyak pendapatan yang diperoleh oleh suatu perusahaan, maka semakin mendorong untuk terus tumbuh dan memiliki aset yang besar, sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan juga meningkat. Ini mendorong perusahaan semakin kegiatan untuk mengurangi pajak yang diperoleh. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.